Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarel Prasadat, bisa dipanggil Alfarel, dengan NIM 212.0123.140.140. Jadi pada penugasan metode numerik yang kedua, saya mengambil tema turunan numerik, yaitu dengan judul penerapan turunan numerik menggunakan metode selisih hingga pada data noise voltage terhadap waktu. Jadi untuk latar belakangnya, ini kan di bidang teknik komputer ya. Terus ada data tegangan terhadap waktu, itu sering diperoleh dari hasil pengukuran sensor, rangkaian elektronik maupun sistem monitoring. Jadi salah satu parameter penting yang dapat dianalisis dari data itu adalah laju perubahan tegangan terhadap waktu, yang secara matematis dinyatakan sebagai turunan pertama tegangan terhadap waktu, atau rumusnya itu dV per dt. Namun pada data hasil pengukuran sensor umumnya tuh bersifat diskrit dan mengandung noise, sehingga sulit untuk diturunkan secara analitik. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan metode numerik, khususnya turunan numerik, untuk menghitung laju perubahan tegangan secara aproksimatif. Lalu untuk tujuannya itu adalah yang pertama menerapkan metode turunan numerik untuk menghitung laju perubahan tegangan terhadap waktu. Lalu yang kedua mengolah data tegangan yang mengandung noise menggunakan metode numerik. Lalu yang ketiga mengimplementasikan perhitungan turunan numerik menggunakan bahasa Python. Lalu yang keempat menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk grafik untuk memudahkan analisis. Lalu di sini juga ada batasan masalahnya. Yang pertama, data yang digunakan tuh berupa data simulasi tegangan terhadap waktu, atau bisa dibilang dengan ini adalah masih data dummy. Lalu yang kedua, perhitungan turunan itu dibatasi pada turunan pertama, itu dengan rumus dV per dt. Lalu yang ketiga itu metode turunan numerik yang digunakan adalah metode selisih hingga atau disebut finite difference. Lalu yang keempat, noise pada data ditangani menggunakan metode Savitsky-Golay. Nah, ini untuk dasar teorinya. Ini untuk turunan numerik. Jadi metode untuk menghitung laju perubahan suatu besaran terhadap variabel tentu berdasarkan nilai-nilai fungsi yang bersifat diskrit. Jadi metode ini digunakan ketika fungsi tidak diketahui secara analitik atau data diperoleh dari hasil pengukuran secara langsung. Jadi kalau dalam konteks analisis tegangan terhadap waktu, turunan numerik digunakan untuk menentukan laju perubahan tegangan terhadap waktu yang secara matematis dinyatakan sebagai turunan pertama tegangan terhadap waktu. Dan ini untuk rumusnya itu adalah dV per dt sama dengan V dalam kurung T ditambah delta T, terus tutup kurung dikurangin V dalam kurung T dikurangin delta T, tutup kurung dibagi dengan 2 delta T, di mana V dalam kurung T merupakan nilai tegangan pada waktu T, dan delta T adalah selang waktu antar data. Lalu ini adalah penjelasan untuk turunan numerik pada data noise. Ya, lanjut untuk ke bab 3 metodologi penelitian. Jadi data yang digunakan itu masih data dummy. Ini adalah data yang digunakan dari simulasi tegangan terhadap waktu dengan penambahan noise. Jadi ini ada waktu untuk T-nya, untuk V-nya itu ada tegangan. Jadi untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama itu kita membuat data waktu dan tegangan terlebih dahulu. Sehabis itu menambahkan noise pada data tegangan, lalu melakukan smoothing data menggunakan Savitsky-Golay. Lalu yang keempat, menghitung turunan numerik menggunakan metode selisih hingga. Lalu yang kelima, menampilkan grafik tegangan dan laju perubahan tegangan. Yang terakhir itu melakukan analisis hasil. Dan ini untuk implementasi dan hasil programnya. Nah, ini untuk programnya. Jadi kita yang pertama itu buat data waktu dulu dari 0 sampai 10 detik, 100 detik. Dan ini untuk kodenya. Lalu ini untuk simulasi data tegangan sin kali T plus noise. Lalu ini untuk perhitungan turunan numeriknya. Lalu di sini ada plot tegangan Vs waktunya, ada 21. Lalu T, V, labelnya tegangan V, waktu, volt, tegangan terhadap waktu. Nah, ini untuk
plot turunan numeriknya. Dan ini hasil raringannya. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama itu ini adalah yang pertama itu bawahnya itu adalah perhitungan tegangan terhadap waktu, yang bawahnya itu adalah waktu, yang Y-nya itu tegangan volt. Jadi grafik ini itu diambil dari data yang pada tabel sebelumnya di laporan. Lalu yang kedua itu adalah perhitungan turunan numerik tegangan terhadap waktu. Bawahnya itu ada waktu X-nya, Y-nya itu adalah laju perubahan tegangan. Dan inilah hasil dari output runningan codingan tadi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk analisisnya. Jadi gambar 1 menampilkan grafik tegangan terhadap waktu yang diperoleh dari data simulasi. Jadi grafik tersebut tuh menunjukkan sinyal tegangan berbentuk sinusoidal yang mengandung noise, sehingga mempresentasikan kondisi pengukuran tegangan pada sistemnya nyata. Lalu untuk gambar 2 itu menampilkan perhitungan hasil turunan numerik tegangan terhadap waktu yang diperoleh menggunakan metode selisih hingga setelah dilakukan proses pemulusan data. Dan ini untuk terakhir kesimpulan dan sarannya. Jadi kesimpulannya, turunan numerik dapat digunakan untuk menghitung laju perubahan tegangan terhadap waktu, lalu metode selisih hingga efektif untuk menghitung turunan dari data diskrit. Lalu yang ketiga, metode Savitsky-Golay mampu mereduksi noise sebelum perhitungan turunan. Yang terakhir, implementasi Python mempermudah analisis dan visualisasi data. Jadi sarannya itu menggunakan data tegangan dari sensor nyata. Jadi kalau bisa itu datanya kita praktek secara langsung. Jadi kita dapat datanya itu benar-benar nyata. Lalu yang kedua, membandingkan beberapa metode turunan numerik. Dan ketiga, menghitung turunan order lebih tinggi. Lalu yang keempat, mengintegrasikan sistem ke aplikasi monitoring secara real time. Dan ini untuk referensinya. Nah, oke, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.